Halo kan, welcome back to my channel seputar lika-liku teknisi ponsel. Oke kan, jadi di video kali ini saya ada sebuah ponsel Oppo A57 dengan kasus kerusakan, yaitu panel LCD dan layar sentuhnya itu mengalami retak di bagian pojok kiri atas, sehingga tampilan gambar dari LCD-nya itu juga sudah tidak sempurna. Di bagian sebelah kiri itu bisa kita lihat bahwa LCD-nya itu blank hitam ya, dan sisanya di sebelah kanannya itu masih tampil gambar tapi sudah tidak sempurna, bahkan sudah ada garis-garis horizontalnya ya. Nah, untuk tutorial kali ini akan saya berikan tutorial tentang cara ganti LCD dan layar sentuh dari Oppo A57. Jadi untuk langkah pertama atau step pertama ya, itu kita lepas terlebih dahulu SIM tray atau slot SIM cardnya. Nah, jika slot SIM card atau SIM tray sudah terlepas, kita lanjut atau langkah selanjutnya itu buka casing bagian belakang ya. Nah, untuk membukanya bagian casing bagian belakang itu bisa menggunakan bantuan alat seperti yang ada di video, yaitu adalah opening tool berbahan metal ya. Nah, untuk menggunakan alat ini saya sarankan buat agan-agan yang belum terbiasa hati-hati ya, karena kalau kurang berhati-hati nanti casing bagian belakangnya itu bisa rusak ya, karena yang digunakan itu bahan metal. Nah, lebih baiknya gunakan yang berbahan plastik jika punya, ataupun juga bisa menggunakan kuku, lebih aman ya. Nah, jika casing bagian belakang sudah terbuka atau bisa kita angkat, itu kita akan melihat ada beberapa baut yang mengunci dari plat-plat besi yang mengunci dari fleksibel yang di bawahnya ya. Jadi fleksibel baterai, fleksibel on off, fleksibel LCD itu dikunci oleh plat ya, dan juga dikunci oleh baut. Jadi lepas terlebih dahulu satu persatu bautnya hingga semuanya bisa terlepas, lalu kita angkat plat-plat yang menutupi mesinnya ya. Nah, itu tadi yang saya lepas adalah fleksibel touchscreen. Lalu ini saya lanjut untuk melepas kamera belakang. Selanjutnya, nah ini juga sarannya buat agan-agan agar melepas konektor baterainya terlebih dahulu sebelum melepas konektor-konektor yang lain ya. Jadi biar aman itu kita lepas terlebih dahulu konektor baterainya agar arus listrik itu bisa terputus terlebih dahulu ya. Jadi tidak ada arus listrik yang mengaliri. Nah, tapi di video ini saya mungkin kelupaan ya step untuk melepas konektor baterainya. Saya lewati begitu saja, dan mohon maaf itu jangan ditiru ya. Lebih baiknya lepas terlebih dahulu konektor baterainya, baru fleksibel yang lain kita lepas ya. Oke, di sini saya melanjutkan untuk melepas bagian-bagian yang lain, fleksibel yang lain seperti fleksibel LCD dan fleksibel on off itu sudah saya lepas. Dan juga ini adalah kabel antena ya, konverter antena itu kita lepas juga. Nah, jika sudah semuanya bisa terlepas, semua fleksibelnya terlepas, itu kita angkat mesinnya dari badan casing atau biasa disebut middle plate ya. Nah, jika sudah, selanjutnya ini kita lepas panel LCD yang pecah ini ya. Ini saya hanya menggunakan bantuan mika plastik ya, plastik mika lentur ya. Nah, ini ya. Jadi ini saya berikan tutorial buat agan-agan yang tidak memiliki blower, apakah bisa melepas LCD tanpa blower ataupun bantuan alat pemanas lainnya. Ya bisa dengan kondisi tertentu ya. Nah, dengan kondisi tertentu itu bagaimana? Ini LCD-nya sudah sedikit terangkat, jadi lemnya itu sudah tidak begitu kuat. Akhirnya bisa saya congkel dengan kuku, lalu saya masukkan plastik mika lenturnya itu tadi ke bagian di area antara LCD dan middle frame-nya.
Nah, syaratnya seperti itu ya. Jadi kalau lemnya sudah tidak begitu kuat itu bisa ya. Tapi kalau memang lemnya masih kuat dan sangat kuat sekali, ya disarankan memang menggunakan bantuan alat seperti blower maupun alat pemanas lainnya ya. Bisa hair dryer, tapi lebih disarankan pakai blower ya. Nah, ini ya. Ini panel LCD dan layar sentuh yang lama sudah bisa terangkat ya. Ya, itu ya. Jadi ini adalah panel LCD dan layar sentuh yang masih originalnya ya, masih bawaan dari pabrik. Itu di situ nanti biasanya ada jaring-jaring speaker, itu kita lepas ya. Kita pindahkan nanti ke LCD dan panel LCD dan layar sentuh yang baru ya. Nah, setelah kita berhasil melepas panel LCD dan layar sentuh yang lama, itu biasanya akan terdapat sisa-sisa lem bawaan pabrik. Nah, itu kita bersihkan. Ini saya menggunakan bantuan pinset ya. Ini pinset saya yang sudah rusak. Itu saya bikin atau saya gunakan untuk membersihkan sisa-sisa lemnya ya. Nah, ini ya. Bersihkan sisa-sisa lem hingga semuanya itu bisa bersih ya. Di sekeliling frame-nya itu tidak ada sisa lem bawaan dari pabrik lagi yang tersisa ya. Nah, setelah itu untuk memasang panel LCD dan layar sentuh yang baru, itu saya tambahkan lem T7000 ya. Saya menggunakan lem T7000. Lem T7000 ini berwarna hitam, dan juga ada lem B7000 itu berwarna bening. Ataupun juga bisa menggunakan, sekarang ada lem yang baru lagi itu serinya itu T9000, itu berwarna putih susu ya. Ya, jadi itu tadi sudah saya tambahkan lem di area middle frame atau casing tengah dari Oppo A57 nya. Selanjutnya kita siapkan panel LCD dan layar sentuh yang baru ya. Kita bersihkan dari stiker-stiker yang masih tertempel ya. Itu ada stiker segel dan ada stiker barcode dari penjualan produk ya. Jadi itu dilepas saja karena itu sudah nggak penting. Dan utamakan buat akan-akan yang membeli spare part panel LCD dan touchscreen yang baru, itu utamakan untuk mengetes atau melakukan uji coba terlebih dahulu sebelum melepas dari stiker dari segelnya ya, stiker segel ataupun stiker penjualan barcode itu tadi ya. Nah, ini proses mempresisikan LCD ke middle frame-nya. Masukkan fleksibel konektor LCD dan touchscreen-nya di lubang yang sudah disediakan di casing bagian tengahnya ya. Jadi jangan sampai salah untuk memasukkan fleksibelnya. Nanti kalau salah bisa berakibat sobek ya. Jadi hati-hati aja. Pelan-pelan hingga fleksibelnya itu bisa masuk ke lubang yang sudah disediakan di bagian casing tengah atau middle frame-nya atau middle plate ya. Lalu konekkan ya atau pasang konektor dari LCD dan touchscreen-nya ke bagian mesinnya ya, di konektor yang bagian mesin, dan juga pasang konektor-konektor lainnya yang sudah kita lepas seperti konektor board fleksibel yang menghubungkan board atas dan board bawah, itu kita sambungkan. Lalu fleksibel on off, fleksibel baterai, dan juga jangan lupa pasang kamera belakang yang sudah kita lepas tadi. Lalu pasang semua plat-plat pengunci dari fleksibel-fleksibel yang sudah kita lepas di awal tadi ya. Dan juga ini adalah casing penutup mesin, ini juga kita pasang. Jika sudah, kunci ya dengan baut-baut yang sudah kita lepas di awal tadi ya. Ya, jumlah bautnya lumayan banyak, tapi saya tidak tahu pastinya. Yang penting kita jangan sampai terlewat satupun ya. Jadi kita baut satu persatu hingga semuanya terpasang dengan baik ya. Oke ya, jadi sambil menunggu ini proses memasang bautnya, kita saksikan atau kita simak ya, jangan sampai ada yang kurang ya.
saat proses memasang, karena biasanya tadi itu kebanyakan saya sendiri itu saat proses memasang itu terkadang ada yang lupa saya pasang. Nah itu kita recheck kembali ya, jadi lakukan double check, jangan sampai ada yang kurang. Dan itu tadi juga saya di saat masang fleksibel jangan lupa masang fleksibel antenanya juga ya, konverter antena itu juga penting. Nah di sini baru ketahuan ya, saya lupa memasang jaring speaker. Akhirnya ini saya pasang di luar frame ya, tidak saya masukkan ke dalam video. Itu tadi saya potong videonya, saya cut untuk menyingkat durasi. Itu saya lakukan pemasangan jaring speaker. Jadi untuk jaring speaker itu nggak ada cara khusus ya, pokoknya tempelkan aja di area speakernya ya, di casing bagian tengah itu, di area speakernya itu ditempel aja, gitu aja sudah selesai ya. Nah jika sudah semua kita pasang ya, tadi ya fleksibel sudah kita pasang semua, baut sudah terpasang semua dengan rapi. Nah pasang casing bagian belakang dan juga masukkan slot SIM cardnya kembali ke badan ponselnya ya. Jadi kita pasang kembali slot SIM cardnya ke bagian ponselnya. Lalu untuk step yang paling terakhir atau langkah yang paling akhir itu saya biasanya melakukan double check atau pengecekan ulang terhadap fungsional dari LCD dan layar sentuhnya ya. Jadi fungsional dari layar sentuhnya itu normal atau tidak setelah dipasang, terus tampilan LCD-nya itu normal atau tidak, itu kita cek kembali. Nah ini ya, ini untuk tampilannya sudah baik, lalu saya coba untuk layar sentuhnya juga baik ya. Nah ini kecerahan layar saya coba juga, dan dia juga mau merespon dengan baik. Nah jadi seperti itu kan ya untuk cara ganti LCD dan layar sentuh dari Oppo A57 ya. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam MPA.